Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmati Allah, ada dua sifat bagi Allah yang sering kita baca terutama di dalam surat Al-Fatihah, yaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalam surat Al-Fatihah kita sering baca ayat Ar-Rahman Ar-Rahim yang diartikan yang maha pengasih dan maha penyayang. Walaupun sebenarnya kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, karena keduanya terambil dari kata yang sama, yaitu rahimah. Yang satu berubah jadi Rahman, satu lagi berubah menjadi Rahim. Ada perbedaan makna antara Rahman dengan Rahim. Setidaknya jemaah sekalian, Rahman itu memiliki tiga sifat. Yang pertama, Rahman ini di dalam bahasa Arab bentuknya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu artinya puncak dari sesuatu. Misalnya, agar kita mudah memahaminya, marah dalam bahasa Arab itu ghadab, ghadaba yaghdab. Itu marah biasa. Tapi ketika dia berubah menjadi bentuk sighah mubalaghah, menjadi ghadban, maka artinya puncak dari rasa marah, saking marahnya dia menjadi ghadban. Ada lagi misalnya lapar. Lapar itu dalam bahasa Arab ju', ana aju'. Itu lapar biasa. Tapi ketika dia berubah menjadi sighah mubalaghah, menjadi jau'an, maka artinya puncak dari rasa lapar. Saking laparnya itu jau'an. Kalau nggak makan mati dia. Ada lagi haus, atas. Itu haus biasa. Ketika berubah jadi atsyan, menjadi sighah mubalaghah, maka artinya puncak dari rasa haus. Nah, Rahman yang asal katanya dia rahimah, yang artinya mengasihi dan menyayangi, ketika dia berubah menjadi Rahman, maka artinya puncak dari rasa kasih sayang, saking sayangnya dinamakan dengan Rahman. Itu yang pertama, sifat dari Rahman. Yang kedua jemaah sekalian, sifat dari Rahman ini adalah bentuknya harus sekarang, tidak bisa ditunda. Harus sekarang. Ada orang lapar, jauhan, lapar sekali, maka dia harus makan sekarang. Jangan ada orang lapar kita tanya, besok kita makan apa ya? Jangan seperti itu. Kenapa? Karena dia lapar sekarang. Maka Rahman adalah puncak kasih sayang yang ditumpahkan Allah sekarang juga kepada makhluknya. Jadi yang pertama sekali lagi bentuknya sighah mubalaghah, kemudian yang kedua harus sekarang. Kemudian yang ketiga, walaupun dia harus sekarang, tapi Rahman ini sifatnya sementara, tidak abadi. Ada orang lapar, jauhan, dikasih makan satu piring, hilang laparnya. Ada orang haus sekali, aksyan, dikasih minum satu botol, hilang hausnya. Jadi hanya sementara. Sekali lagi ada tiga sifat. Jadi Ar-Rahman ada tiga sifat. Bentuk sighah mubalaghah, kemudian bentuknya harus sekarang, dan yang terakhir tidak abadi. Sementara Rahim dia mempunyai dua sifat. Yang pertama sifatnya abadi, dia terus-terusan sayang. Kemudian yang kedua, tapi tidak harus sekarang. Banyak para mufassir mengatakan bahwa Rahman adalah sifat Allah, sifat kasih sayang Allah yang ditumpahkan oleh Allah di dunia. Sementara Rahim sifat kasih sayang Allah yang ditumpahkan oleh Allah di akhirat kelak. Jemaah sekalian dirahmati Allah, sebesar apa sifat kasih sayang Allah ini? Sebab jemaah sekalian, ada hadis yang mengatakan sifat kasih sayang Allah itu jauh melebihi dari sifat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kita sudah tahu bagaimana kasih sayang ibu kepada anaknya. Allah jauh di atas itu. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, sebagai ilustrasi misalnya ada seorang ayah yang memberi hadiah motor kepada anaknya. Sebelum ayahnya memberikan motor pada anaknya, memberikan kunci motor pada anaknya, pasti ayahnya akan berpesan, nah ini kunci motor. Ini motor dari ayah. Ayah yang beli, ayah yang bayar. Kamu tidak punya andil terhadap motor itu. Ayah ngasih kamu motor karena semata-mata ayah sayang kamu, ayah cinta kamu. Tapi tolong jangan ngebut. Jangan keluar jam 11 malam.
Jangan pinjemin ke teman, jangan ini, jangan ini. Ada beberapa persyaratan dari ayahnya sebelum ayahnya memberi kunci motor itu pada anaknya. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Ya namanya anak, ayahnya sedang dinas luar, tidak ada di rumah, tiba-tiba dia keluar jam 10 malam. Karena ayahnya tidak ada, dia ngebut di jalanan. Karena di kampus ada ayahnya tidak ada, akhirnya motornya dipinjemin ke teman. Semua aturan ayahnya dilanggar oleh anaknya. Kemudian suatu hari ayahnya tahu bahwa ternyata anaknya melanggar semua aturan ayahnya. Tentu sebagai orang tua, ayahnya merasa kecewa. Kenapa kamu tidak mematuhi peraturan ayah? Ayah bilang kan jangan keluar jam 10 malam. Kenapa kamu keluar malam terus? Ayah bilang kan jangan ngebut. Kenapa kamu ngebut? Dan akhirnya karena ayahnya kecewa, ayahnya berhak mengambil motornya lagi. Karena anaknya tidak patuh pada perintah ayahnya. Nah itu kasih sayang seorang ayah kepada anak. Lalu bagaimana kasih sayang Allah kepada makhluknya? Kalau kita ditanya, apakah Allah memberi kita nikmat? Oh iya. Apakah Allah memberi kita rezeki? Oh iya. Kalau kita tidak sholat, kita melanggar perintah Allah, apakah Allah terus memberi rezeki pada kita? Oh iya. Walaupun kita tidak sholat, walaupun kita tidak puasa, kita tidak beribadah, Allah tetap memberikan kita nikmat. Walaupun kita melakukan larangan Allah, melakukan bermaksiat pada Allah, Allah tetap memberikan nikmat kepada kita, memberikan rezeki kepada makhluknya. Padahal jemaah sekalian, kalau Allah mau menghukum hambanya yang melanggar perintahnya, mudah sekali. Ada orang naik motor, dia tidak sholat, dijatuhin saja sama Allah. Mudah sekali Allah menghukum hambanya. Ada orang koruptor, dia bermaksiat kepada Allah, rumahnya dibakar saja sama Allah. Mudah sekali kalau Allah ingin menghukum seseorang karena bermaksiat pada Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Allah melakukan itu pada kita? Apakah Allah melakukan itu pada kita? Tidak, jemaah sekalian. Sekalipun kita tidak sholat, kita bermaksiat pada Allah, kita membangkang perintah Allah, tapi Allah tidak menghukum kita. Pertanyaannya sekarang, kenapa Allah tidak menghukum kita, padahal kita seringkali melanggar perintah Allah, padahal kita seringkali mengecewakan Allah, padahal kita seringkali melakukan larangan Allah. Kenapa Allah tidak menghukum kita? Setidaknya ada dua sebab, jemaah sekalian. Kenapa Allah tidak langsung menghukum kita? Sebab pertama, karena mungkin bisa jadi kita telah beribadah pada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya sudahlah, kamu sudah sholat, sudah puasa, sudah baca Quran, ya sudahlah. Akhirnya Allah memaklumi. Itu sebab pertama. Kenapa Allah tidak menghukum kita? Sebab kedua, jemaah sekalian, kenapa Allah tidak menghukum kita, padahal kita seringkali bermaksiat pada Allah, padahal kita seringkali melakukan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah. Kenapa Allah tidak langsung menghukum kita? Sebab kedua, karena Allah begitu sayang kepada kita. Sebab kedua, karena Allah begitu sabar kepada makhluknya. Saking sayangnya Allah pada manusia, pada kita hambanya, sampai-sampai walaupun kita seringkali bermaksiat pada Allah, melakukan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah, tapi Allah tidak langsung mengazab kita, tidak langsung menghukum kita. Bahkan kalau kita jauh dari Allah, Allah memanggil, sini hambaku, kemari hambaku, aku menunggu tobat. Semoga jemaah sekalian, di bulan suci Ramadan ini Allah senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Dan semoga wabah COVID-19 yang sedang melanda negeri kita segera berakhir dan kita kembali dapat memakmurkan masjid seperti sedia kala. Ini saja jemaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.